Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu walaupun secara online karena kita belum dimungkinkan untuk ibadah tatap muka. Kita terus berdoa untuk bangsa kita, kota kita Jakarta, agar virus corona betul-betul selesai dan lenyap, dan kita bisa kembali bersekutu di gereja, bernyanyi bersama, dan belajar firman di gereja. Tapi tidak mengurangi semangat kita di hari Minggu ini untuk belajar firman Tuhan. Seperti biasa, saya harap Bapak Ibu Saudara dalam sikap yang benar, mendengarkan firman Tuhan harus dengan sikap yang benar, sudah berdoa dan bernyanyi sebelumnya, ambil sikap yang tunduk untuk siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan eksposisi Injil Markus kita. Kemarin dari pasal 5 ayat 1 sampai 6, kita sudah belajar bagaimana Yesus mengusir roh jahat di Danau Gerasa. Dia sudah tiba di Danau Gerasa. Yang kemarin kita pelajari adalah tempat bangsa asing. Ada orang yang kerasukan setan berasal dari pekuburan, yang najis, menemui Yesus. Dan kalau kita lihat dari ayat 6 terakhir minggu lalu, dia berlari menuju Yesus, lalu dia menyembah, proskuneo. Dia menyembah, menunjukkan dia tidak berkuasa atas Yesus, walaupun seluruh masyarakat di Gerasa tidak ada yang bisa mengikatnya, rantai dan belenggu semua dipecahkannya. Tapi dia sujud menyembah di hadapan Yesus. Sekarang kita lanjutkan ayat 7-nya, Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita dari Markus pasal 5, ayat 7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Setelah dia berlari dan menyembah Yesus di ayat 6, lalu dikatakan di ayat 7, dan dengan keras ia berteriak. Ya, ini memang adalah kebiasaan orang yang kerasukan, selalu ada jeritan, scream ya, kepada banyak orang di sekitarnya, dan ini menunjukkan dia betul-betul kerasukan setan. Dia berteriak dengan keras, lalu berkata begini, Bapak Ibu Saudara, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Stop dulu sampai situ. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Kalau kita baca konteksnya dari minggu lalu, ayat 1 sampai 6, dia dari jauh sudah melihat dan mengenal itu Yesus. Lalu diulanginya di ayat 7, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Tentu orang di Gerasa tidak pernah berkenalan dengan Yesus secara langsung. Karena Gerasa ini tempat bangsa asing. Tidak nyampur dengan orang-orang Yahudi. Tapi roh jahat ini berkata melalui mulut orang yang dirasuknya, dia kenal siapa itu Yesus. Minggu lalu kita juga sudah belajar ya, setan lebih kenal Yesus daripada kita. Roh jahat kenal Yesus ini adalah penguasa langit dan bumi, bahwa dia adalah Allah. Makanya dilanjutkan kalimatnya apa? Ada pengakuan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Ini luar biasa sekali. Kita sudah menjumpai Yesus mengusir roh jahat dari pasal 1, pasal 3, dan sekarang pasal 5. Dan pengakuan ini terus diulang-ulang oleh setan yang merasuk kepada seseorang. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya, "The Son of the Most High God." Ini adalah kalimat pengakuan yang diyakini dalam tradisi Yahudi, kalau menyebut the Most High God, untuk membuktikan dia adalah Allah Israel yang berkuasa melebihi ilah atau dewa-dewa bangsa asing di sekitarnya. Kalau kita balik kepada perjanjian lama, makanya dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama, yang maha tinggi itu bahasa Ibraninya Elyon, ya, yang artinya Tuhan yang maha tinggi. Jadi ini untuk menunjukkan kuasa Yesus bahwa dia Allah yang dikenal di antara seluruh bangsa asing. Dan dia yang paling hebat dibanding dewa-dewa sesembahan berhala mereka. Inilah pengakuan dari iblis. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Walaupun ada penafsir yang berkata, ketika setan mengakui nama Yesus, menyebut dia sebagai anak Allah yang maha tinggi, itu sebenarnya bukan mengakui, tapi setan ingin membuktikan bahwa kau harus tunduk kepadaku, karena aku sudah menyebut namamu, kau harus berada di bawah kekuasaanku. Nanti kita lihat di ayat berikutnya, Yesus juga meminta nama kepada roh jahat ini. Itu menurut kepercayaan kuno. Tapi yang kita percayai, sesuai dengan dari pasal 1, pasal 3, dan pasal 5 dalam eksposisi kita, ini adalah kalimat pengakuan
bahwa setan ataupun ilah-ilah lain itu tunduk kepada Allah yang Maha Tinggi, the Most High God, Elyon. Ya. Ini kemudian Yesus berkuasa. Sekaligus membuktikan ini posisi unik. Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kuasa atas roh jahat atau dunia ini. Tapi menarik kita lihat lagi ayatnya. Masih ayat 7, ada kalimat menarik yang perlu kita kritisi, Bapak Ibu Saudara. Apa maksud roh jahat mengatakan, apa urusanmu? What business? Apa urusanmu? Apa yang mau kau lakukan dengan aku? Ketika Yesus baru nyampe, dan dia datang berlari menyembah Yesus. Roh jahat menanyakan apa maksud Yesus datang ke Gerasa. Apa urusanmu dengan aku? Apa yang mau kau lakukan? Ngapain kau sih datang ke tempat ini? Ini bukan tempatmu, Yesus. Ini bukan tempat orang Yahudi. Kau ngapain sih ke sini? Lalu ada kalimat apa? Demi Allah, jangan siksa aku. Menarik ya? Dia bertanya apa urusanmu, lalu dilanjutkan kalimat, demi Allah loh. Dia pakai kata sumpah. Ya, ini sering diucapkan di Perjanjian Lama sebagai formula untuk pengusiran, keluar. Ya. Tapi sekarang malah dipakai oleh setan yang akan diusir. Jadi sangat lucu ya. Demi Allah, ini sumpah ya. Jangan siksa aku. Apa maksud setan berkata, apa urusanmu, jangan siksa aku? Apa maksud setan berkata ketika Yesus tiba di Gerasa? Menarik, Injil Matius yang paralel dengan cerita ini, Matius 8 ayat 29, lebih sedikit detail. Perhatikan, buka Alkitabnya Bapak Saudara, diberikan tanda saja. Matius pasal 8 ayat 29, ceritanya sama. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Injil Matius menambahkan, sebelum waktunya. Apa urusanmu? Jangan siksa aku. Demi Allah, jangan siksa aku sebelum waktunya. Makin bingung mungkin kita, Bapak Ibu Saudara. Apa maksud setan roh jahat ngomong kepada Yesus? Jangan siksa kami sebelum waktunya. Inilah menariknya ya. Iblis ini, setan ini, roh jahat yang berada di orang ini, betul-betul paham teologi dengan baik. Dia ini betul-betul paham teologi, bahkan kalau di dalam mata kuliah teologi ada yang disebut eskatologi, tentang akhir zaman. Kalau tidak salah kita sudah pernah bahas ini di pasal 1. Ya. Maksud setan adalah, kau ngapain ke sini? Ini belum waktumu untuk menyiksa kami, sebagaimana yang diyakini dan ditulis Alkitab, bahwa kelak setan akan disiksa oleh Yesus ketika dia datang kedua kali. Nah, itu dia. Ketika Yesus datang kedua kali membawa penghakiman, disitulah setan akan dilemparkan ke dalam lubang atau yang kita sebut dengan kekekalan api neraka, maka dia akan disiksa dan dikurung selamanya. Itu nanti ketika Yesus datang kedua kali. Mereka paham ini kedatangan Yesus yang masih pertama. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus, apa urusanmu? Demi Allah, jangan siksaku sebelum waktunya. Kalau kita bahasakan sehari-hari, tolonglah, tolong. Aku masih mau berkarya. Aku masih mau menggoda manusia. Aku masih membuat ciptaanmu yang kau bilang bagus ini akan jatuh ke dalam dosa. Tolong, kan belum waktuku. Belum habiskan permainanku. Masih nanti ketika kau datang kedua kali. Jadi setan protes sama Yesus. Apa urusanmu? Jangan siksa kami sebelum waktunya. Kenapa? Karena setan paham betul misi Yesus sebagai anak Allah. Untuk menyatakan bahwa dialah juru selamat, bahwa dialah Mesias, sehingga setan gemetar dan takut akan disiksa oleh Yesus sebelum waktunya. Menarik, Bapak Saudara. Coba kita lanjutkan ayat 8. Ayat 8-nya perhatikan, Markus pasal 5 ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya. Nah, berarti ini back ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Wah. Ternyata setan gemetar, takut dan bilang tadi, demi Allah jangan siksa aku sebelum waktunya. Kenapa? Sudah mau disuruh keluar dan mungkin mereka berpikir, waduh mampus kita. Kita akan disiksa Yesus dan akan diselesaikannya. Tapi mereka protes karena belum waktunya. Setan gemetar dan takut begitu Yesus tiba. Lalu perhatikan tadi kalimatnya ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat. Perhatikan ya, itu tanda seru Bapak Ibu Saudara. Itu suatu kalimat yang keras karena ada tanda seru. Seperti memaki. Keluar dari orang ini. Ini kalimat perintah dengan suara yang keras. Kenapa?
Yesus memiliki otoritas untuk memerintah roh jahat keluar. Seperti sudah kita jelaskan di pasal 1 dan pasal 3, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, dalam budaya kuno, bukan hanya Yesus yang bisa mengusir setan, banyak orang yang bisa mengusir setan. Ahli-ahli jampi dari Mesir juga bisa mengusir setan. Bahkan menurut tradisi dalam kepercayaan Mesir, mereka itu sering mengusir setan. Tapi mereka menggunakan begitu banyak alat, begitu banyak media, ada doa yang sangat panjang, ada mantra-mantra yang diucapkan, harus ngobrol dulu sama orang yang kerasukan, ngobrol dengan setannya, lalu dibacakan mantra-mantra dewa yang lebih tinggi, barulah mereka diusir. Memakan waktu yang sangat lama sekali, menurut budaya kuno, pengusiran setan. Tapi yang menarik di ayat 8, Yesus berbeda dengan tradisi setempat. Yesus berbeda dengan apa yang dipercaya orang-orang kuno pada zaman itu. Hanya dengan kalimat apa? Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Wah, itu otoritas sekali. Itu kalimat otoritas sekali. Tidak perlu mantra, tidak perlu doa yang panjang-panjang, tidak perlu pakai alat atau media, langsung dengan kalimat dari mulutnya saja. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Perhatikan ya, sesuai dengan konteks dan perikop yang sudah kita bahas, Yesus dengan suara, dengan kalimat yang keluar dari mulutnya, perhatikan dalam perikop sebelumnya ngapain? Menghentikan badai. Lewat mulutnya juga dia berkata, diam, tenanglah, badai berhenti. Di pasal 5 awal ini, dia berkata, yang roh jahat, keluarlah dari orang ini. Yang kita tahu nanti selanjutnya akan dikeluarkan, menuju kepada babi. Dia memiliki otoritas. Nanti juga di bawah perikop-perikop selanjutnya, lewat mulutnya juga, dia memiliki otoritas menyembuhkan penyakit. Jadi ini mencengangkan orang banyak, dan termasuk murid-murid Yesus juga. Bahwa dia memiliki otoritas yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia anak Allah, yang kudus dari Allah, seperti pengakuan dia 7, bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Itu dia. Karena ada cerita lucu, saya bilang lucu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca Alkitab, tapi saya yakin lewat Bapak Ibu Saudara, nggak baca ini, lewat, apalagi yang nggak pernah baca Alkitab. Lucu, itu ada kisah di cerita di Kisah Para Rasul, nanti baca Kisah Para Rasul 19, ayat 14 dan 15, itu tentang anak-anak dari imam kepala Skewa, ya, di Yahudi, yang mereka sudah pernah dengar nama Yesus, pernah dengar nama Paulus, lalu ada orang kerasukan, mereka coba, Yesus, demi nama Yesus dan Paulus, keluarlah kau, katanya. Tapi itu enggak, roh jahat yang merasuk orang itu, yang mau dikeluarkan anak imam Skewa itu di Kisah Para Rasul, berkata begini, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kau siapa? Kenapa? Orang itu nggak punya otoritas. Lucu ya? Setan bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Kau siapa berani-berani ngusir aku? Emang kau punya otoritas apa? Dan tahu nggak ayat selanjutnya apa? Setan menjatuhkan semua anak-anak imam kepala di Skewa itu. Ada 7 orang anak loh itu. Jatuh semua di bawah setan. Nggak berkutik. Itu baca nanti, Kisah Para Rasul. Lucu sekali. Dengan kalimat otoritas ini, roh jahat dalam tubuh orang itu mungkin langsung menjerit, teriak, sehingga tadi berkata apa? Demi Allah, jangan siksa aku sebelum waktunya, jangan siksa kami sebelum waktunya. Mereka sangat takut, mereka akan dilemparkan langsung ke dalam kekekalan api neraka. Itulah yang terjadi. Jadi ayat 8 ini kita harus pahami otoritas Yesus yang begitu luar biasa. Hanya dengan kalimat singkat, hai yang roh jahat, keluarlah daripadanya. Maka setan langsung ketakutan. Kita lanjutkan ayat 9-nya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia menarik. Ayat 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Perhatikan struktur kalimatnya, Bapak Ibu Saudara. Pelan-pelan ya. Dalam eksposisi itu kita pelan-pelan saja membacanya supaya kita kritis. Perhatikan strukturnya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Tunggal. Namamu. Mungkin dia bertanya kepada manusia, orang yang di Geraseni kan. Tapi kan Yesus tahu dia sudah dirasuk kan. Sehingga orang itu sudah seperti orang gila yang sudah kehilangan akal dan pikiran, ya kan? Udah compang-camping seperti kita bahas pada minggu lalu. Kenapa Yesus perlu menanyakan nama?
Padahal tadi dengan mengusir saja, seharusnya setan ini bisa langsung keluar. Kenapa? Inilah yang tadi saya katakan di ayat 7. Menurut kepercayaan kuno, apalagi dalam tradisi pengusiran setan atau exorcism, ketika setan itu memberitahu namanya, maka kita sudah memegang kuasanya. Ketika roh jahat sudah sampai memberitahu namanya, maka dia tidak berdaya dan akan siap untuk dikeluarkan. Itu menurut kepercayaan kuno. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau pernah nonton film exorcism atau film pengusiran hantu, kita sering lihat kan ada priest, imam, ini sering dari umat Katolik, betul ya? Dah pakai salib gitu ya, pakai air suci kepada orang-orang kerasukan, lalu dia bertanya, siapa namamu? Sambil menunjukkan salib. Atau membacakan doa Bapa Kami dalam bahasa Latin kan? Kenapa? Karena menurut tradisi kuno, ketika orang itu mengeluarkan namanya, setan itu, yang kerasukan itu, maka kau akan kalah, karena kau sudah direnggut, tidak akan punya kuasa lagi. Ya. Inilah yang coba dilakukan Yesus, tapi saya yakin dan percaya, Yesus bukan seperti orang-orang yang, oh harus kasih tahu nama dulu, biar kita bisa merenggut dia, biar dia bisa keluar, dan bisa kita kalahkan. Tidak. Karena ada maksud Yesus di sini. Ya. Tidak mungkin Yesus tidak tahu namanya. Yesus, nah ini yang kedua. Itu tadi menurut tradisi kuno. Yang kedua, kenapa Yesus perlu bertanya nama? Yesus ingin menunjukkan bahwa setan itu memang ada di dalam pribadi orang itu. Mungkin pribadi orang ini sebelum kerasukan, ini mungkin dikenal oleh masyarakat Gerasa. Kita bilang mungkin namanya Anto. Ya nggak mungkin ada nama orang Yahudi Anto ya. Sorry, bukan nama orang bangsa asing Anto, nggak mungkin. Tapi kita misalkan. Tapi ketika kerasukan, sudah jelaslah nanti yang mengaku bukan namanya Anto. Ya. Bukan namanya. Sehingga Yesus bertanya nama, supaya murid-murid yang mengikuti dia, ataupun ada masyarakat Gerasa di setempat, sekitar mereka, tahu bahwa orang ini kerasukan. Bukan dibuat-buat, bukan penyakit. Ini kerasukan. Makanya jawabnya apa? Namaku Legion. Karena apa? Kami banyak. Perhatikan struktur kalimatnya. Siapa namamu? Tunggal. Dijawab. Namaku Legion. Karena apa? Kami jamak. Banyak. Luar biasa ya. Jadi tunggal jamak. Legion. Karena kami banyak. Apa maksud legion? Ini sebenarnya adalah istilah militer dari Romawi, ya, yang sering dipakai dalam budaya Latin, Yunani, ya, dan ini sudah ada banyak terjemahannya ke bahasa Aram juga. Legion itu sering diartikan kavalier, pasukan kavalier yang memiliki 5.000 sampai 6.000 pasukan. Banyak sekali. Ada juga yang membilang 2.000, ada juga yang membilang 4.000. Tapi ada yang berkata 5.000 sampai 6.000 orang. Nah, itu satu legion di dalam militer Romawi. Sehingga ketika ditanya, siapa namamu? Seakan-akan ketika setan berkata, namaku Legion, sebab kami banyak, ingin menakuti Yesus. Mau apa kok Yesus? Kami ini banyak loh Yesus. Banyak kami. Tapi jangan diartikan 6.000 setan masuk ke tubuhnya. Jangan ya. Bukan itu artinya. Makanya tadi di ayatnya dikatakan hanya kami banyak. Ya. Kalau 6.000 kita hitung-hitung masuk tubuhnya, ngeri sekali tuh ya. Satu setan saya sudah merusak, apalagi 6.000 ya. Seharusnya tubuhnya sudah terpecah-pecah ya. Tapi ada satu contoh saya mau kasih tahu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nonton film The Exorcism of Emily Rose. Ini salah satu film exorcism yang paling seram saya pernah tonton. Dan bukan fiksi, tapi kisah nyata. Tolong nanti bisa nonton di internet, buka aja itu film terkenal masih ada. The Exorcism of Emily Rose diangkat dari kisah nyata Anneliese Michel, gadis Jerman yang dinyatakan, diyakini ya, kerasukan 7 roh jahat. Tonton filmnya, bagus sekali. Karena diangkat dari kisah nyata. 7 roh jahat. Bahkan di dalam film atau pengakuan, karena ini sampai di sidang, karena banyak orang nggak percaya dia kerasukan yang dibilang epilepsi, penyakit. Waduh, itu sampai mengerikan sekali kisahnya. Dia sampai rambutnya terurai, nggak jelas. Pokoknya disiksa iblis. Dan ada yang rekamannya, suara iblis keluar, mengatakan, aku adalah setan yang merasuki Nero, setan yang merasuki Yudas, dan aku adalah Lucifer. Itu mengerikan sekali. Sampai rekamannya, sampai sekarang masih ada. Rekaman suara setan itu. Dan akhirnya, Anneliese Michel, atau dalam film itu, Emily Rose, meninggal.
tersiksa hancur tubuhnya, meninggal. The Exorcism of Emily Rose. Nanti tonton atau bisa buka di Google. Itu luar biasa. Itu baru 7. Bayangkan kalau banyak ribuan, 6.000 ya. Ini orang siap-siap bakal hancur, terpecah-pecah, nggak jelas akan dibuat setan. Nah itu maksud Yesus tadi bertanya nama, dan dijawab nama Bu Legion, itu kavalir dari militer Romawi ya, ribuan, yang artinya banyak. Lalu kita lihat ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ada yang aneh kalimatnya? Coba perhatikan ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Apa yang aneh? Iya. Siapa iya? Tunggal kan? Iya. Tidak mungkin lah ini pribadi yang orang itu kan. Secara sadar dia bilang, tolong Tuhan nggak usah lah usir roh ini dalam tubuhku, nggak usah, aku udah nyaman kok dengan banyaknya setan. Nggak mungkin. Iya ini siapa? Nah, diyakini banyak penafsir, iya ini adalah kepala dari legion atau roh jahat yang paling banyak di tubuh orang ini. Kepalanya gitu. Atau disebut host. Ya. Hostnya, yang mengepalai, perwakilannya. Maka dia bilang, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh. Ia tadi tunggal, baru roh-roh. Jamak. Banyak kan? Jadi lagi-lagi ada permainan kata, struktur kalimat, tunggal, jamak, tunggal, jamak. Roh ini mengontrol pribadi ini, pribadi orang ini, untuk sembah sujud, memohon kepada Yesus. Supaya apa? Supaya jangan mengusir keluar dari daerah itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Coba kita kritisi. Kenapa? Tolong jangan usir kami keluar dari Gerasa. Kenapa? Mungkin jawaban singkat kita, mereka sudah nyaman sekali. Nggak ada yang berani melawan mereka. Roh jahat ini ya. Mereka berkuasa di Gerasa. Siang malam lari-lari di pekuburan. Mau diikat rantai hancur. Nggak ada yang berani. Mereka sudah nyaman. Sangat nyaman. Berkuasa dan tidak ada tandingan. Sehingga mereka memohon, tolong jangan jauhkan kami dari daerah Gerasa. Atau kalau kita bilang, daerah itu kemarin kita sebut apa konteksnya ini? Dekapolis ya, 10 kota yang banyak bangsa asing. Dekapolis ya. Tapi aneh, Injil ini kan dicatat juga di Matius dan Lukas, paralel, ceritanya semua dicatat. Saya ingin mengambil dari Lukas 8 ayat 31 yang kisahnya sama. Nanti buka Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Berbeda. Lukas berbeda. Bukan keluar dari daerah itu, tapi Lukas bilang memerintahkan mereka jangan masuk ke dalam jurang maut. Ini bukan jurang di tebing. Jurang maut. Apa ini? Ini berhubungan dengan kalimat yang di atasnya. Tolong jangan siksa kami sebelum waktunya. Karena jurang maut yang dalam terjemahan Yunaninya abusos. Ya, atau pit, jurang terdalam, yang kalau kita terjemahkan menurut tafsiran, the home of the dead evil spirit. Ini tempat dikurungnya para setan-setan dan roh jahat diikat selamanya. Yang kita tadi yakini ini adalah lubang terdalam, atau mau kita bilang itu neraka kayak ya, kita tidak tahu gambaran pastinya. Tapi yang pasti the home of the dead evil spirit. Tolong jangan kirim kami ke sana. Jangan buang kami ke jurang maut. Kalau Markus bilangnya hanya daerah. Jangan usir kami dari daerah. Ya. Karena mereka sudah nyaman di daerah yang banyak bangsa asing ini. Abusos, jurang maut, ini banyak sekali dicatat di kitab Wahyu. Sebagai kitab penghakiman dan kitab terakhir yang apokaliptik ya, menyangkut zaman-zaman akhir. Di situ bahwa nanti setan diketahui akan dihukum. Nanti referensinya Bapak Saudara bisa buka Wahyu pasal 9 ayat 1. Begini bunyinya, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Yang kita tahu nanti dari konteksnya Wahyu pasal 9, itu adalah surat yang dikirim oleh Yohanes untuk mengatakan bahwa di akhir zaman setan atau iblis atau roh jahat itu akan dikurung dalam jurang maut. Tapi kita baliklah ke Markus, karena kita eksposisi Injil Markus. Ia, host tadi, memohon sebagai perwakilan terhadap roh-roh jahat yang sangat banyak ada dalam tubuh ini supaya tidak diusir keluar dari daerah itu. Karena kita yakini mereka sudah nyaman di pekuburan, bahkan ada yang menarik. Mereka nyaman karena mungkin
orang-orang di Gerasa pun sama setannya dengan dia. Yang sudah tidak lagi peduli, yang hidup penuh dengan kenajisan, sama saja. Saya mau katakan Bapak Saudara, di mana tidak ada kuasa ilahi, di mana tidak ada Tuhan Yesus, maka pengaruh roh jahat, setan akan nyaman hidup di situ. Di mana tidak ada firman diberitakan, di mana tidak ada Yesus, setan nyaman tinggal di situ. Nyaman. Kita aja nggak bisa lihat. Di mana tidak Yesus, setan pasti berkuasa dan merusak orang-orang setempat. Jangan bilang ini hanya di tempat-tempat orang yang nggak percaya Yesus. Enggak. Karena banyak orang Kristen, mengaku percaya Yesus dengan mulutnya. Tapi tidak memperlakukan Yesus, menyembah dia dengan baik. Betul ya? Kita ambil saya contoh tempat-tempat gereja yang tidak memberitakan Injil. Gereja yang kerjanya ribut mengurusi aset keuangan. Itu setan gemar tuh, tinggal di situ. Makanya saya mau bilang, perhatikan kalimat saya. Tidak semua gereja ada Tuhannya. Serius. Serius. Saya yakin dan percaya ketika kita masuk sebuah gereja yang kita tahu kerjanya hanya ribut. Injil nggak pernah diberitakan. Gontok-gontokan. Korupsi di mana-mana. Ibadah tiap minggu. Ibadah. Tapi saya mau bilang, Tuhan udah nggak ada di situ. Itu labelnya doang gedung gereja. Tuhan udah nggak ada di situ. Serius. Belum lagi kalau kita memang ke tempat-tempat yang negatif. Pelacuran, perjudian. Setan senang sekali ya di tempat-tempat seperti itu. Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga yang tidak pernah mengandalkan Yesus. Tidak pernah renungan, tidak pernah mesbah keluarga, tidak pernah baca Alkitab, malas ke gereja, tidak mau pelayanan, tidak mau aktif dalam masyarakat. Saya mau katakan, itu rumah kesetanan. Bukan ada penunggunya, enggak. Kita nggak percaya hal-hal begitu, ada penunggu setan, dia di atas genteng, enggak. Kita bukan soal-soal yang gitu. Kristen tuh nggak main-main yang soal-soal yang kayak di film-film itu. Bukan. Ketika rumah tangga tidak mengandalkan Yesus, bersandar kepada Yesus, tidak ada firman yang pernah diberitakan dalam rumah itu, tidak ada kuasa ilahi di dalam rumah itu. Saya mau katakan, setan akan berkata kepada malaikat surgawi, "Bos, kami udah nyaman di sini. Kami di rumah ini aja ya. Tolong jangan pernah usir kami. Kami udah nyaman. Tolong ya. Oke, sampaikan salam kami kepada Yesus. Rumah ini milik kami." Sehingga apa yang terjadi? Suami istri berantem, suami maki-maki istri, istri melawan suami, pokoknya nggak damai sejahtera, yang ada selalu pusing, yang selalu mengeluh, marah, semua di rumah itu. Anak nggak beres diurus, kasar, ngomong kotor. Itu tempat favorit setan. Tapi dia KTP-nya Kristen, Pak. Iya memang. Emang kalau kita Kristen, kita kebal nggak digoda setan, enak aja. Malah yang Kristen itu yang diburu setan, hati-hati. Kenapa? Yang lain udah kawannya. Yang lain nggak perlu dia buru. Dia buru yang Kristen aja. Kenapa? Ini lawan gue nih, kalau yang lain udah kawan gue itu, nggak usah gue ganggu. Yang Kristen ini harus dijadikan kawan sekarang, ya kan? Makanya banyak juga orang Kristen yang kesetanan. Sampai setan pun udah malas ganggunya. Kenapa? Udah lebih setan dia daripada aku. Kata setan, ya kan, udahlah, kau udah lulus. Kesetananmu sudah lulus. Aku mau pindah rumah lagi. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang di Gerasa, saya mau katakan, dan kita akan selesaikan nanti dalam 2 minggu ke depan, memang kesetanan. Mereka nyaman tinggal dengan orang yang kerasukan roh jahat yang begitu banyak. Nyaman. Nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat sampai ayat 20 di bawahnya. Kita akan buktikan. Memang orang-orang di Gerasa ini nyaman dengan setan. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Bahwa kita harus menghadirkan Yesus. Bukan menghadirkan maksudnya. Bahwa kita harus mengandalkan Yesus. Bahwa Yesus yang berkuasa di rumah kita. Dia hadir di rumah kita. Dia hadir di gereja kita. Dia hadir di pergaulan kita. Untuk kita jauh dari godaan setan. Kalau nggak hancur kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan andalkan diri sendiri. Saya kira kita sampai di sini. Ayat 11 akan menjadi lebih menarik. Karena di situ akan cerita babi masuk. Kita akan lanjutkan minggu depan. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Untuk terus belajar Alkitab lebih dalam. Kita akan lanjutkan eksposisi Markus di minggu berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.